Diskusi dibubarkan secara paksa oleh adik-adik mahasiswa. 3 orang menteri ini yang didorong atau diusir dari UGM, ternyata ketiganya ini sempat dikejar-kejar sama mahasiswa. Jadi mereka ini kan awalnya di panggung bertiga gitu ya, ribut, didorong, diusir keluar, dipaksa keluar. Dan setelah mereka sudah ada di luar gitu ya, sudah ya di area luar atau hampir di parkiran lah gitu ya, ternyata mereka ini masih sempat dikejar-kejar. Lari-lari, diburu ya. Nggak 3 orang sih, 2 orang gitu ya. Karena Budiman udah hilang duluan, nggak tahu kemana. Pokoknya Budiman hilang lebih dulu. Tapi yang 2 orang ini ketika mereka didorong untuk keluar, mereka sempat mencoba untuk diskusi lagi. Mereka mencoba untuk memperbaiki situasi. Setelah panggungnya gagal mereka kendalikan karena kemudian diseret keluar, ketika berada di luar, mereka coba lagi duduk gitu ya, mengajak diskusi mahasiswa, tapi kemudian ternyata mahasiswa sudah tidak bisa lagi menerima mereka untuk berada di sana. Dan saya bisa paham alasannya gitu, karena ya untuk mereka memang nggak pas aja, nggak pantas gitu di tengah situasi seperti sekarang, ngapain mereka masih berdiskusi. Tapi yang unik ya Budiman hilang kemana? Dulu Budiman udah pernah hilang gitu ya, ini udah jadi menteri masih hilang lagi. Dan Nusron dengan Sudaryono ini ketika mereka lari keluar ke parkiran gitu ya, itu kemudian mereka dievakuasi atau diselamatkan sama mobil patwal yang juga diketok-ketok sama mahasiswa. Keluar. Diketok-ketok. Jadi mobil patwal itu kan ya kayak sedan gitu kan. Itu dikerumuni sama mahasiswa dan sempat sulit untuk kemudian keluar dari lokasi. Dan bagi saya, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat-sangat mahal sekali dalam sebuah sejarah demokrasi di Indonesia. Karena ini adalah sebuah wajah pemerintah hari ini yang di mata masyarakat, di mata mahasiswa, mereka sudah tidak dipercaya lagi. Mereka ini, setidaknya 3 orang ini, itu udah nggak diterima gitu. Jadi kalau saya presiden nih, kalau saya Presiden Prabowo, ada 3 orang menteri yang diperlakukan seperti ini, dikejar-kejar, bahkan satunya ngilang, dievakuasi duluan. Ya supaya nama baik pemerintah ini tetap terjaga, 3 orang ini harus dipecat dulu gitu. Ya karena selama masih ada mereka, ini akan terus-terusan menjadi beban wajah korengan pemerintah. Ini kayak koreng gitulah gitu ya. Cara untuk menyembuhkannya adalah ya dihapus, dibersihkan, dibuang korengnya gitu. 3 orang ini ya udah menjadi koreng menurut saya gitu. Dan ya kita melihat hari ini di sosial media dari kubu pemerintah masih mencoba untuk memberikan pembelaan, ya samalah seperti usahanya Nusron dan Sudaryono yang setelah diusir keluar oleh mahasiswa UGM masih mencoba untuk diskusi lagi gitu ya. Sekarang pun di sosial media setelah situasi yang ribut seperti ini, itu masih dicoba lagi gitu ya untuk dibela, untuk menyalahkan para mahasiswa gitu ya. Ini kan acara diskusi, dialog gitu. Kenapa cara-caranya malah seperti ini gitu? Ya bagi saya di tengah situasi seperti sekarang kita jangan bicara soal diskusi atau dialog. Hari ini pemerintah udah dianggap ya nggak becus, udah dianggap gagal gitu karena tidak bisa menjawab persoalan-persoalan masyarakat, terutama pernyataan-pernyataan yang sebelumnya itu cenderung meremehkan, cenderung tutup mata, tutup telinga dengan situasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Wah, yang dolar naik, wah masyarakat orang desa tidak pakai dolar, itu kan ya bebal gitu kan. Dianggap tidak peduli bahkan oleh masyarakat, dan yang kritik dianggap antek-antek asing. Yang kritik nyinyir-nyinyir, dianggap nyinyir gitu sama boti-boti gitu. Jadi ya apa yang mau didiskusikan dengan situasi yang seperti sekarang gitu. Jadi mahasiswa yang menyampaikan perlawanan sampai memburu para pejabat yang hadir ke kampus mereka gitu ya. Ini adalah sebuah cerita momen yang mahal sekali, dan saya nggak tahu apakah ini akan berlanjut, akan terus-terusan seperti ini, dan kalau tidak seperti ini,
entah bagaimana caranya untuk menetralisir situasi sehingga ke depan para menteri kalau datang ke acara diskusi masih bisa dihormati lagi. Saya nggak tahu gimana caranya, atau butuh waktu berapa lama sampai kemudian ini bisa kembali normal. Karena kalau ngelihat dari bagaimana mahasiswa mengejar pejabat yang mengejar menteri ini, menterinya didorong paksa, diusir dari UGM. Ini ya kurang lebih sama seperti yang ada di Nepal. Mungkin di Nepal lebih ekstrim gitu ya, tapi ini ya kurang lebih sama gitu. Ketika pejabat sudah tidak dihormati, menteri tidak dihormati, diburu, dikejar, mau apa lagi? Itu kan pertanyaannya, setelah ini siapa lagi gitu? Ada banyak sekali pertanyaan yang mungkin akan sangat mengkhawatirkan para menteri hari ini. Kalau mereka datang ke lokasi, ke daerah untuk melakukan aksi, melakukan diskusi atau hadir di acara-acara, apa jaminan mereka tidak akan diperlakukan seperti Budiman, Nusron, dan Sudaryono? Nggak ada yang bisa menjamin gitu. Intel-intel kita pun mungkin juga udah mulai mundur. Dan kalau situasi ini mau diredam, gimana caranya gitu ya? Oh ya nggak tahu, kok tanya saya. Ya enggak, saya mungkin punya beberapa tips lah gitu ya. Ini yang menurut saya mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah supaya situasi seperti ini tidak terulang di masa depan, supaya para pejabat ketika datang ke daerah, datang memberikan satu materi atau acara-acara di wilayah-wilayah yang dianggap krusial gitu ya, itu tidak terjadi pengusiran seperti ini. Ada beberapa yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah supaya amarah, kekecewaan masyarakat dan mahasiswa itu bisa diredam atau dihentikan. Yang pertama ya tentu saja tutup MBG, bubarkan Koperasi Desa Merah Putih. Itu syarat yang mutlak. Udah nggak bisa ditawar lagi gitu ya. MBG mau diperbaiki, dievaluasi, moratorium, apapun namanya itu sudah jelas ini adalah sarang korupsi yang dilakukan secara sistematis, masif, dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ini adalah proyek korupsi yang secara keseluruhan dari pusat sampai daerah itu sudah jelas-jelas korupsinya. Ya sekarang mungkin yang ditangkap Dadan, Lodowik, Sony Sanjaya gitu, tapi sampai di daerah, sampai ke pemilik dapur di pedesaan-pedesaan itu semuanya korupsi. Yang anggaran katanya belasan ribu, 12 ribu, itu yang sampai ke siswa paling 4 ribu, 5 ribu. Korupsi semua ini. Jadi apanya yang mau dievaluasi? Apanya lagi yang mau didiskusikan atau didialogkan? Udah nggak bisa. Tutup gitu. Dadan korupsi ditangkap iya, tapi pemilik dapur di desa-desa itu juga harus ditangkap. Seharusnya kalau mau ditangkap gitu ya, karena semuanya korupsi. Jadi kalau tidak bisa menangkap semua pemilik dapur, ya sudah, hentikanlah MBG-nya. Karena hanya dengan ini gitu ya, dengan menghentikan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, itu bisa berhenti praktek-praktek korupsi yang terjadi setiap hari di depan mata masyarakat Indonesia hari ini. Korupsi ini dekat sekali di depan mata kita gitu. Orang-orang tua siswa di daerah-daerah mungkin mereka bersyukur gitu, alhamdulillah dapat makanan gitu ya. Tapi di sisi lain mereka tahu nih, ini dikorupsi, ini ambil untungnya besar sekali. Dan itu adalah kemarahan yang terakumulasi setiap hari terjadi. Ditambah dengan dipicunya anggaran-anggaran yang ugal-ugalan seperti motor listrik MBG, mobil India yang begitu ajaib tiba-tiba berada di Indonesia padahal dealernya tidak pernah ada di sini gitu kan. Jadi ini adalah sebuah korupsi yang sangat sistematis sekali. Caranya, solusinya, ya bubarkan, hentikan. Itu langkah pertama yang mutlak tidak bisa ditawar-tawar. Langkah yang kedua, mungkin ini masih bisa ditawar. Mungkin ini masih bisa didialogkan, ya ini menurunkan Pertamax. Mungkin nggak sampai kemudian mengembalikan ke harga awalnya 12 ribuan, enggak gitu, tapi turunkanlah misalkan 1.000 atau 500 rupiah gitu ya. Sebagai sebuah respon positif dari pemerintah, sebagai sebuah tanda pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakatnya.
Setelah itu baru kemudian berilah insentif bunga gitu ya, bunga kredit kepada masyarakat menengah ke bawah yang butuh sekali pertolongan hari ini, dan itu bisa diambilkan dari dana MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Kalau MBG dan Kopdes KDMP ini dihapus, ditutup, BBM atau Pertamax mau dikembalikan ke 12.000, itu nggak akan jadi soal. Kalau semua dana MBG dan Kopdes itu dikembalikan kepada subsidi Pertamax gitu ya, sisanya masih banyak. Dan kita tidak berharap kembali 12.000, enggak gitu ya. Turunkan aja 15.000 atau turun 1.000, setidaknya ya sebagai sebuah tanda lah bahwa pemerintah mendengar aspirasi atau kekecewaan masyarakat hari ini. Dan kalau hanya turunnya 1.000, lebihnya atau anggaran lebih dari MBG dan Kopdes itu masih ratusan triliun masih sisanya gitu. Dan itu bebas, pemerintah mau bikin apa aja gitu ya. Jadi ya keuangan negara kita jadi bagus karena ada dana yang bisa digunakan untuk sektor-sektor yang lebih produktif. Masyarakatnya diberikan subsidi bunga. Subsidi bunga itu kecil saja gitu. Orang-orang UMKM, orang-orang yang ekspor keluar, produk-produk yang dibeli oleh orang asing gitu ya, itu kasih aja subsidi bunga gitu. Ya karena sekarang kan bunganya agak tinggi, udah dinaikkan sama BI gitu ya. Subsidi aja, ini nggak seberapa. Jadi kalau ini semuanya dilakukan oleh pihak pemerintah, duitnya banyak sekali, sisanya ratusan triliun, masyarakat happy, dan semuanya puas atas kinerja pemerintah jika benar-benar dilaksanakan. Tapi kalau ini tidak dilakukan, kalau MBG tetap jalan, Kopdes ya tetap ugal-ugalan, dibangun di atas pegunungan, di depan kuburan, di pinggir sungai, di pinggir ya saya nggak tahu bagaimana caranya meredam kemarahan masyarakat, entah dengan apa gitu. Ya mungkin bisa dialihkan gitu, pengalihan isu di era-era digital seperti sekarang bisa dilakukan gitu ya. Misalkan ada cerita apalah gitu, bisa dialihkan, artis yang ya mesum atau apalah gitu ya, bisa dialihkan sejenak. Tapi kemarahannya, kekecewaannya ini akan terakumulasi dan akan tetap selalu ada, yang kalau ada momentum lagi, ada kekecewaan lagi, semua kemarahan ini akan meledak. Dan itu jauh-jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan situasi seperti yang terjadi sekarang. Karena ya kemarahan orang yang tidak selesai dan kemudian meledak lagi di masa depan, itu akan benar-benar lebih besar dibandingkan hari ini. Jadi ya silakan pemerintah memutuskan gitu ya. Mungkin bagi pemerintah, bagi presiden, bagi para menteri, kalau MBG, Kopdes ini dihentikan, dievaluasi dan sebagainya, nanti ini akan membuat banyak orang kecewa, dianggap gagal, dianggap programnya itu tidak layak dan sebagainya gitu. Tapi percayalah bagi saya, ketika Presiden Prabowo yakin bahwa dirinya dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan kemudian dia membuat kebijakan yang benar sesuai dengan keyakinan, keinginan mayoritas masyarakat Indonesia, saya sangat yakin Presiden Prabowo masih punya waktu untuk dicintai kembali atau didukung kembali. Tapi ya syaratnya tadi, bubarkan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Sebelum ini semua, kalau ini tidak dilakukan, ya saya nggak tahu sampai kapan para pejabat kita akan dikejar-kejar sama mahasiswa. Saya nggak tahu gitu. Ini memalukan sekali gitu. Sangat-sangat memalukan. Karena Budiman, Nusron, Sudaryono datang ke UGM dengan penuh percaya diri gitu. Seandainya apa ya, ibaratnya tim sepak bola ini kayak tim elit lah gitu ya, yang ketika datang mereka pasti menang gitu. Ternyata kalah sama mahasiswa. Dan bagi Budiman, Nusron, dan Sudaryono sebaiknya sadar diri gitu, karena kalau kalian tidak diselamatkan sama mobil patwal, ya mungkin kalian akan bernasib sama seperti Ade Armando, bonyok gitu. Minimal ya cedera, jatuh karena dikejar-kejar. Jadi setelah ini
silahkan pikirkan ulang, silahkan renungkan, karena situasinya memang sangat tidak memungkinkan, dan selama pemerintah belum memberikan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, maka ini akan terus-terusan seperti ini. Dan tapi ya terserah gitu ya, terserah Budiman, Nusron, Sudaryono, kalau nggak sadar diri ya bukan salah mahasiswa kalau kalian kemudian dikejar jatuh. Ya di usia-usia kalian kan 50 plus atau 60 plus ini kalau jatuh itu bisa cedera. Jadi harus dipikirkan, harus hati-hati, harus cerdas, harus melihat situasi, dan jangan tutup mata. Karena 3 orang menteri yang datang ke UGM, bagi saya itu mereka tutup mata dengan situasi terakhir. Mereka terlalu pede untuk datang ke UGM dan menyerang Tio. Mereka terlalu pede. Kalau hari ini buzzer-buzzer pemerintah mengatakan, wah ini mahasiswa provokator dan sebagainya, bagi saya sebaliknya. Yang provokator itu ya 3 orang ini. Ngapain dia datang ke UGM membahas Tio di tengah situasi yang seperti sekarang? Ngapain gitu? Kalian provokatornya. Di tengah kekecewaan banyak orang, di tengah koperasi Desa Merah Putih yang aneh-aneh pembangunannya, di tengah korupsi MBG yang sampai sekarang masih belum selesai dan nambah terus nama tersangkanya, ngapain kalian hadir untuk membela pemerintah? Dan kemunculan kalian dengan gaya yang tanpa rasa bersalah gitu ya, seolah-olah wah baik dan sebagainya, itu menunjukkan sebuah permasalahan serius di kepala kalian, karena kalian tidak mengerti sepertinya, atau tutup mata dengan situasi yang sedang terjadi hari ini, atau kalian sebagai wajah pemerintah merasa sombong, sok kuasa, angkuh dan tak terhentikan sehingga pede saja. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.